Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Semoga yang melihat channel saya diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Yang sedang jualan, saya doakan semoga laris. Yang sedang sakit semoga disembuhkan. Yang belum mendapat jodoh semoga dipertemukan dengan jodohnya. Yang sudah berumah tangga semoga makin rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Yang belum dapat momongan semoga diberi momongan, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa saya akan berikan sedikit informasi yang menarik dari dunia politik Indonesia. Mari kita pahami apa yang dipaparkan oleh Pak Khozinuddin, yaitu tentang PSI dan PDIP. Kita langsung saja perlihatkan videonya, cekidot. Saiful Hidayat menjadi wakil gubernurnya begitu, juga turut mengkritisi rencana PDIP keliling, rencana PSI keliling bersama Joko Widodo begitu. Dan menurut Jarod, kadernya tidak khawatir, bahkan rencana keliling Joko Widodo itu akan memicu ya soliditas internal partai dan juga interaksi partai sampai ke akar rumput untuk mengantisipasi itu gitu. Tapi ada yang menarik, sebagaimana beberapa politisi PDIP yang lainnya, misalnya Megawati yang pertama kali mengunggah dalam sebuah forum publik meski tidak eksplisit menyinggung ijazah Joko Widodo, dirinya membuat analogi saat itu, jika ijazah saya dipersoalkan ya saya kasih, silakan periksa begitu. Kemudian yang kedua, Andreas Hugo Parriera juga ketika merespon rencana kunjungan Joko Widodo ke NTT begitu, dia juga menyampaikan masyarakat juga ingin tahu apakah benar ijazah Joko Widodo palsu atau asli. Dan Andreas Hugo Parriera juga menyampaikan agar dalam proses keliling itu Jokowi bisa menunjukkan ijazahnya ke masyarakat. Dan hari ini Jarod Saiful Hidayat juga sama. Dia juga menyoal soal ijazah Joko Widodo, dan dia juga menyarankan sebaiknya memang Joko Widodo ini lebih berfokus pada kasusnya, dan yang paling utama adalah ya segera menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat agar persoalan ini tidak berlama-lama, tidak perlu sampai ke persidangan begitu. Komentar Jarod Saiful Hidayat. Sementara Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia yang sebelumnya adalah kader Surya Paloh, yakni kader dari Partai Nasdem, yakni Bestari Barus, kembali mengomentari apa yang disampaikan oleh Ketua juru bicara PDIP, yakni Guntur Romli, dengan menyatakan ini PDIP selalu mengomentari negatif ya terhadap posisi Joko Widodo begitu. Dan memang dua partai ini seperti apa ya, sedang berseteru gitu, karena memang ada satu sosok yang sebelumnya memang menjadi representasi atau simbol partai, yakni Jokowi, mau tidak mau, dikawai atau tidak, yaitu adalah simbolnya PDIP. Dan PDIP bisa lolos memiliki ya presiden dari kadernya ya setelah Jokowi dicalonkan. Pada saat mencalonkan Megawati, PDIP tidak bisa meloloskan Megawati untuk menjadi presiden. Dan PSI hari ini juga tidak bisa kita lepaskan dari sosok Joko Widodo, dan bisa dikatakan kalau hari ini tidak ada sokongan dari Joko Widodo, ya PSI bisa dianggap bukan partai, atau ada pun tidak punya nilai begitu, atau tidak signifikan nilainya. Jadi keduanya, baik Jokowi, baik PDIP maupun PSI itu memang tidak bisa dijauhkan atau tidak bisa dihindari. Ada interaksi yang hubungannya terkait erat dengan sosok saudara Joko Widodo begitu. Nah, sekiranya ke channel yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang ada beberapa hal yang penting untuk kita analisa, dan ini memang tidak kemudian membuat kita tidak membuat kita aneh ketika PDIP yang paling rajin ya mengomentari rencana kunjungan Joko Widodo ke sejumlah wilayah begitu. Sementara kalau partai-partai yang lain relatif bukan relatif ya, tidak ada yang mengomentari gitu ya. Golkar tidak berkomentar, PAN tidak berkomentar, PKS tidak berkomentar, kemudian Gerindra tidak berkomentar, dan yang lainnya.
Nah, ada beberapa yang bisa kita analisa dari kenapa yang hanya berkomentar itu adalah PDIP bukan yang lain. Pertama, memang PDIP sangat berkepentingan ya dengan rencana keliling itu, karena bagaimanapun titik-titik yang akan didatangi PDIP itu didatangi Jokowi adalah titik-titik yang dulu pernah napak tilas ya atau Joko Widodo mengunjungi, di mana yang mengarrange ya kelilingnya Jokowi ke seluruh Indonesia yang awal-awal itu kan PDIP. Jadi wajar jika PDIP merespon, karena PDIP tentu punya kekhawatiran ya, basis-basis dukungan yang selama ini dirintis oleh PDIP, yang dulu disediakan ya panggungnya oleh PDIP untuk Jokowi keliling, baik dalam Pilpres yang pertama maupun Pilpres yang periode kedua sampai Jokowi juga kembali terpilih. Itu kan tentu saja panggung-panggung napak tilasnya itu kalau didatangi oleh Jokowi, PDIP punya khawatiran panggung itu tidak lagi digunakan untuk mendukung PDIP, tentu iya begitu, tapi untuk mengkapitalisasi dukungan pada PSI. Jadi ya wajar begitu. Kalau yang berkeliling itu misalkan Prabowo Subianto begitu saja, tentu PDIP tidak terlalu khawatir karena memang tidak ada kaitan langsung dengan PDIP. Sehingga memang wajar PDIP selalu merespon apa yang akan menjadi manuver politik Joko Widodo begitu, karena itu tentu saja akan berdampak. Apakah dampak itu misalnya akan memeloroti elektabilitas PDIP dan sebagian pemilih PDIP akan hijrah kurang tepat juga kalau kita sebut hijrah, bedol desa katakanlah begitu ya, pindah ke PSI, atau sebaliknya ancaman Jokowi keliling ini akan menguatkan soliditas internal partai sehingga partai terus berkonsolidasi untuk menguatkan kohesi internal dan terus menggalang dukungan publik, terutama mengantisipasi kunjungan Jokowi di titik-titik yang dulu pernah diantarkan oleh PDIP dan bahkan disediakan panggungnya oleh PDIP untuk kampanye Jokowi. Jadi ini memang punya alasan gitu, entah dampaknya nanti akan menguatkan internal untuk konsolidasi dalam rangka menghadapi ya bisa saja kita sebut Joko Widodo itu bagi kader PDIP ya common enemy ya, atau musuh bersama gitu. Karena memang secara politik Joko Widodo itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP, dan PDIP merasa ya Joko Widodo itu maling kundang ya. Satu kisah di Sumatera Barat ya tentang seorang anak yang ketika belum jadi apa-apa begitu berbakti kepada ibunya, tetapi ketika merantau dan pulang menjadi saudagar kaya dengan kapalnya, dia melupakan ibunya, dan kemudian ibunya karena saking marahnya mengutuk anak tersebut menjadi batu. Nah, itulah kisah maling kundang, dan analogi ini bisa saja diterapkan dalam kasus Joko Widodo karena Megawati itu adalah representatif PDIP. Jadi Megawati itu dianggap sebagai ibunya kader-kader PDIP, sehingga Megawati itu juga bisa dianggap sebagai ibunya Joko Widodo. Dan Joko Widodo ya istilahnya masih gembelnya ya di Solo itu ya, yang mengangkat ya, harkat kedudukan dan martabatnya, bahkan bisa menentukan posisi Joko Widodo di tampuk kekuasaan RI 1 ya peran emaknya ya ini Megawati. Dan ketika Joko Widodo secara terbuka menyampaikan kepada Andi Wijayanto, dan Andi Wijayanto kemudian dalam sebuah wawancara podcast menjelaskan bahwa eksplisit Joko Widodo ya bertarung dengan PDIP, mengajak ya, adu kuat dengan PDIP, bahkan menyatakan hebat kalian kalau bisa menang dengan saya begitu. Dan akhirnya terbukti PDIP benar-benar kalah, jagoannya Ganjar Mahfud kalah, dan jagoan capres dukungan PDIP Jokowi yakni Prabowo Gibran yang menang begitu. Nah, ini adalah sebuah deklarasi yang boleh saja ya oleh PDIP dianggap sebagai apa namanya kedurhakaan kader kepada ibu ketua umumnya. Nah, itu adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga wajar ya PDIP itu selalu merespon ya rencana Jokowi dan juga PSI. Kalau Gerindra ya tidak ada urusannya begitu, termasuk Golkar juga tidak terlalu pusing dengan rencana itu, karena begini ya, setiap partai itu punya basis pemilih sendiri dan punya kader diehardnya sendiri-sendiri. Apalagi kalau partai itu irisan politiknya jauh. Maksudnya begini, kalau PSI, PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem itu kan bisa kita anggap
kita klasifikasikan sebagai partai nasionalis gitu, nasionalis sekuler gitu. Nah, berbeda dengan misalkan PAN, PKB, PKS, P3 itu kader-kader yang basis politiknya pemilihnya adalah Islam, basis Islam. Sehingga kalau Jokowi keliling itu tidak akan mungkin belusuan ke basis-basis atau kantong-kantong pemilihnya PKS misalnya. Tidak akan mungkin masuk ke basis pemilih diehatnya P3 atau PKB gitu. Nah, jadi yang paling mungkin diobok-obok oleh Jokowi untuk dikonversi menjadi pemilih PSI ya memang kantong-kantongnya PDIP gitu ya. Itu soal yang pertama. Yang kedua, ada interaksi yang unik ya antara PDIP dengan Jokowi ya. Keduanya itu sama-sama tahu isi perut, sama-sama tahu kartu kunci, sama tahu kelebihan dan sama-sama tahu kekurangan masing-masing. Artinya apa? Jika kartu truf atau kelebihan dan kekurangan itu bisa dimainkan oleh masing-masing pihak, baik untuk meningkatkan elektabilitas partai Solidar Indonesia sekaligus ya menggerogoti ya suara PDIP, ya memang sangat beralasan kalau PDIP kemudian khawatir gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan PKS, P3 atau bahkan Prabowo sekalipun itu tidak terlalu tahu isi dalaman PDIP. Kalau Jokowi ya pasti tahu karena dia kadernya PDIP, bahkan kader yang diusung PDIP sampai lolos menjadi presiden, jadi pasti sangat tahu jeroan partai kira-kira begitu atau isi perut partai. Dan titik itu wajar ketika PDIP selalu merespon. Dan di antara responnya kan misalnya juru bicara PDIP ya Guntur Romli menegaskan bahwa kunjungan dari Joko Widodo keliling daerah yang tentu saja berpotensi masuk ke kantong-kantong titik-titik basis pemilih PDIP yang dulu panggungnya ya disiapkan PDIP untuk keliling oleh Jokowi begitu. Dia merasa bahwa kadernya akan amanlah, steril, karena Alhamdulillah, itulah yang dipaparkan oleh Pak Aka. Silakan yang mau ke channelnya langsung lebih tajam, lebih paham. Saya hanya mau memberikan sedikit informasi bagi yang belum tahu. Silakan carilah channel-channel yang kredibel, yang jujur tanpa hoax. Banyak, terutama ramai sekali tentang masalah ijazah sekarang. Terima kasih, sekian dulu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.